syariat. Para ulama sepakat bahwa perempuan yang sedang haid dan sedang nifas haram baginya untuk melakukan ibadah puasa. Dan jika ia tetap berpuasa, puasanya tidak sah dan dia berdosa karena melakukan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wanita haid juga wajib mengqadha. Ya, selain tidak boleh melakukan ibadah puasa, perempuan juga wajib mengqadha puasa Ramadan yang ia tinggalkan selama masa haid. Dan ini sesuai dengan ijma', ya, kesepakatan para ulama, dan juga sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya kebanyakan mayoritas penduduk neraka adalah perempuan, beliau mengatakan karena perempuan kurang dari segi akal dan agamanya. Kemudian beliau ditanya, kenapa demikian? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dan menjelaskan bahwa kurangnya agama seorang perempuan karena ketika dia haid, dia tidak puasa dan tidak sholat. Ibu-ibu sekalian kepada kita, bahwa seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu. Di antaranya adalah ibadah sholat dan ibadah puasa. Kemudian dari hadis ini juga para ulama berselisih pendapat, ya. Berselisih pendapat mengenai apakah seorang perempuan yang sedang haid dan meninggalkan ibadah sholat dan ibadah puasa tetap mendapatkan pahala dari ibadah yang dia tinggalkan tersebut. Sebagaimana yang didapatkan oleh seorang yang sakit dan orang yang melakukan safar, dia tetap akan mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang rutin dia lakukan ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Ya, ketika seorang hamba sakit dan sedang melakukan safar, kemudian dia meninggalkan ibadah-ibadah yang biasa dia rutinkan, dia lakukan ketika dia sehat dan ketika dia mukim, maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Para ulama berbeda pendapat, apakah seorang perempuan yang haid dan nifas juga seperti itu, artinya mendapatkan pahala sholat yang dia tinggalkan ketika masa haid, atau tidak mendapatkan pahala. Ya, sebagian ulama mengatakan, iya, ya, perempuan tersebut akan mendapatkan pahala dari sholat-sholat yang ia tinggalkan, karena dia meninggalkan sholat tersebut bukan karena keinginannya, ya, karena diperintahkan oleh syariat. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa perempuan tersebut tidak mendapatkan pahala, ya, tidak mendapatkan pahala dari sholat dan puasa yang ia tinggalkan. Karena seorang perempuan yang haid, keadaannya berbeda dengan seorang yang sakit kemudian meninggalkan ibadah-ibadah yang ia rutin lakukan. Ketika seorang yang sakit atau yang sedang safar memaksakan untuk tetap melakukan ibadah yang ia rutin lakukan ketika dia sehat dan ketika dia mukim, dia tetap boleh dan sah ibadah tersebut. Berbeda dengan perempuan yang sedang haid, ya. Seorang perempuan yang haid atau nifas, ketika dia haid dan memaksakan untuk melakukan sholat atau puasa, pertama dia berdosa karena melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibadah tersebut tidak sah. Ya, ibadah tersebut tidak sah, maka pendapat ini adalah pendapat yang kuat dan rajih wallahu alam, bahwa perempuan yang sedang haid dia tidak mendapatkan pahala dari sholat yang ia tinggalkan dan puasa yang ia tinggalkan. Akan tapi dia tetap mendapatkan pahala karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kekurangan agama seorang perempuan karena dia meninggalkan sholat dan puasa ketika dia haid. Ya, kalau seandainya perempuan tetap mendapatkan pahala, ya, dari sholat dan puasa yang ia tinggalkan, maka tidak bakal dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bahwa perempuan kekurangan dari segi agamanya. Kemudian ibu-ibu sekalian, ya, yang kelima di antara amalan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan ketika dia sedang haid dan nifas adalah tawaf. Ya. Salah satu perbuatan yang dilarang bagi wanita haid adalah tawaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang wanita haid untuk melakukan tawaf, sebagaimana yang beliau katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah radhiyallahu anha haid dan sedang melakukan ibadah haji. Beliau bersabda, "If'ali ma yaf'alul hajj, ghaira alla tatufi bil bait hatta tadhuri." Ya, lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji semuanya, kecuali satu, ghaira alla tatufi bil bait hatta tadhuri, kecuali tawaf. Kamu tidak boleh melakukannya sampai kamu suci. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, para ulama sepakat ya bahwa wanita haid tetap boleh melakukan ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Ya. Perempuan yang haid dan nifas boleh berihram seperti jamaah haji lainnya. Ya, ia juga boleh melakukan sa'i. Ya, meskipun ya lebih utama jika sa'i dilakukan setelah tawaf, karena di sini para ulama berselisih apakah boleh sa'i dilakukan sebelum tawaf atau tidak. Maka khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perselisihan ulama ini, maka dianjurkan untuk tetap dilakukan setelah tawaf. Namun ibu-ibu sekalian, wanita haid tidak boleh melakukan tawaf ketika dia sedang haid. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya tawaf perempuan haid tersebut. Ya. Kalau seandainya dia memaksakan untuk tetap tawaf ya ketika dia haid, apakah ibadah tawaf tersebut sah atau tidak? Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, adalah ibadah tawaf tersebut tidak sah darinya. Kenapa demikian? Karena dalam ilmu usul fiqh ya dikatakan bahwa larangan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya jika berkaitan dengan zat perbuatan, ya jika berkaitan dengan perbuatan atau zat perbuatan tersebut, maka akan mengakibatkan perbuatan tersebut tidak sah. Ya, akan mengakibatkan perbuatan tersebut tidak sah. Kemudian ibu-ibu sekalian, ada beberapa keadaan ya. Ada beberapa keadaan hukum asal ini tidak berlaku. Artinya perempuan melakukan ibadah tawaf ketika haid, tapi ibadah tawaf tersebut sah. Para ulama mengatakan bahwa keadaan ini adalah ketika keadaan darurat. Seperti saat perempuan yang sedang melakukan umroh atau haji, lalu dia mengalami haid. Dia mengalami haid, namun dia tidak bisa menunggu sampai suci untuk melakukan tawaf. Dan tidak dapat pula menghentikan darah haidnya dengan obat. Juga tidak mungkin baginya untuk kembali lagi ke Mekah untuk tawaf setelah masa haidnya selesai. Sehingga ya pintu-pintu tersebut tertutup baginya. Maka perempuan tersebut dalam keadaan ini sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ulama, boleh baginya untuk melakukan tawaf walaupun haidnya masih mengalir. Dan ini adalah pendapat yang rajih yang disebutkan oleh banyak ulama. Namun perlu kita sebutkan di sini ada beberapa pendapat ulama ya tentang keadaan darurat yang kita sebutkan tadi. Kurang lebih ada 4 atau 5 pendapat ya. Di antaranya adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa boleh baginya tawaf dalam keadaan ini walaupun haidnya tetap masih mengalir. Dan ini adalah pendapat banyak ulama muasirin ya. Di antaranya adalah pendapat Lajnah Daimah dan ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan dirajihkan oleh beberapa masyayikh kita, di antaranya adalah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua adalah dia dianggap sebagai orang yang muhsar, ya, yang terhalang, di mana dia diwajibkan
untuk menyembelih kambing kecuali dia menyebutkan istirat di awal ihramnya. Ucapan istirat adalah ucapan fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ini diucapkan ketika menyebutkan ihlal, ya, labbaik Allahumma umratan fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ya, jika seorang perempuan ya yang haid dan mendapatkan keadaan darurat di atas tadi, kemudian di awal ihramnya dia mengucapkan ucapan istirat yang kita sebutkan tadi, maka dia tidak perlu menyembelih kambing. Tapi jika tidak menyebutkan, maka dia wajib menyembelih kambing. Ini adalah pendapat kedua dalam masalah ini. Kemudian ada pendapat ketiga, pendapat sebagian Hanafiyah, yaitu syarat suci untuk tawaf ini tidak wajib atau bukan merupakan syarat sah tawaf. Ya. Suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, bukan merupakan syarat sah tawaf, akan tapi merupakan kewajiban tawaf. Maka ketika tidak dilakukan, ibadah tawafnya tetap sah, akan tapi dia harus menyembelih kambing. Ya, mirip seperti pendapat sebelumnya. Cuman beda asalnya, beda sumbernya. Kemudian pendapat yang keempat dalam masalah ini adalah dia boleh tawaf ketika darah haidnya tidak mengalir, tidak keluar. Tapi ketika darah haidnya tidak keluar, ya, tidak mengalir, walaupun di masa haidnya menurut mayoritas ulama, maka ini boleh baginya untuk tawaf ketika saat itu. Pendapat yang rajih wallahu alam adalah pendapat pertama, yaitu dia boleh, ya, perempuan yang haid diberikan keringanan dalam keadaan ini untuk melakukan tawaf setelah membersihkan dirinya dari darah haid dan memakai pembalut agar darahnya tidak keluar. Pendapat ini sebagaimana yang kita sebutkan adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Al-Qayyim, pendapat banyak ulama muasirin di antaranya Syekh Al-Utsaimin, dan difatwakan oleh Lajnah Daimah. Namun ibu-ibu sekalian, perlu diperhatikan, keringanan ini hanya berlaku dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi darurat. Artinya, contohnya ya, misalnya jika seorang wanita yang tinggalnya di Indonesia datang untuk umroh atau haji, namun qadarullah ia haid sebelum kepulangannya ke Indonesia dan tidak keburu untuk menunggu sampai masa sucinya tiba. Dan tentunya tidak mudah baginya untuk kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf setelah dia suci. Maka perempuan yang seperti ini boleh baginya menurut pendapat yang rajih untuk tetap tawaf walaupun dalam keadaan haid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibu-ibu sekalian, di antara amalan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan ketika seorang perempuan haid dan nifas, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama dalam kitab-kitab mereka, yaitu membaca Al-Quran. Ya. Perbuatan yang dilarang selanjutnya adalah membaca Al-Quran, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama dari 4 madhab. Ya. Pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Meskipun bagi wanita yang menghafal Al-Quran, ya, mereka berdalil dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Ya, seorang yang junub dan wanita yang haid tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran. Namun ibu-ibu sekalian, hadis ini yang disebutkan oleh banyak ulama diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif, ya, dengan sanad yang dhaif atau lemah. Oleh karena itu pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam adalah bahwa perempuan boleh membaca Al-Quran. Ya, perempuan boleh membaca Al-Quran saat haid, terutama jika ia membutuhkannya, ya, seperti agar hafalannya tidak hilang. Karena hadis yang melarangnya tidak sahih sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dia jadikan hujjah dalam hal ini. Adapun ulama, ya, yang berdalil dengan kias
kias wanita haid dengan orang junub, maka pendapat ini tidak tepat. Kenapa demikian? Hal ini karena hadas junub itu mudah sekali diangkat ya. Tidak seperti hadasnya perempuan yang sedang haid ya. Orang yang sedang junub, dia tinggal mandi untuk menghilangkan hadasnya. Berbeda dengan perempuan yang haid dan nifas ya. Dia tidak bisa langsung menghilangkan hadasnya. Dia butuh menunggu masa sucinya, baru bisa mandi dan keluar dari hadas tersebut. Selain itu, hadas junub sifatnya sementara ya. Hadas junub sifatnya sementara. Sedangkan ya, hadas seorang perempuan yang haid dan nifas itu waktunya panjang. Waktunya lebih panjang daripada hadasnya seorang yang sedang junub. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, perempuan ya boleh baginya ketika sedang haid untuk membaca Al-Quran, dan hukum asalnya seorang muslim ya boleh baginya membaca Al-Quran dan tidak dilarang untuk membaca Al-Quran, dan tidak ada dalil yang melarang hal tersebut, maka kita katakan boleh bagi seorang perempuan haid untuk membaca Al-Quran. Kemudian ibu-ibu sekalian, di antara amalan atau perbuatan yang dilarang dan disebutkan oleh para ulama adalah menyentuh mushaf Al-Quran ya, menyentuh mushaf Al-Quran. Hal selanjutnya yang dilarang ya bagi wanita haid adalah menyentuh mushaf Al-Quran. Seorang perempuan yang sedang haid dan nifas tidak boleh baginya untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Tidak ada yang boleh memegangnya kecuali orang yang suci atau yang bersuci. Yang dimaksud dalam ayat tersebut al-mutahharun adalah orang-orang yang bersuci, yaitu kaum muslimin yang bersuci, bukan para malaikat sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama. Karena siyak ayat tersebut, ya, konteksnya ayat itu sedang membahas tentang ayat Al-Quran, ya, sedang membahas tentang Al-Quranul Karim. Sebagaimana disebutkan innahu laqur'anun karim, ya. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Maka konteksnya lebih cocok berkaitan dengan Al-Quranul Karim, bukan berkaitan dengan Lauhul Mahfuz. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa boleh bagi seorang yang berhadas untuk memegang mushaf Al-Quran karena ayat itu sedang membicarakan Lauhul Mahfuz. Maka kita katakan meskipun ayat sebelumnya menyebutkan Lauhul Mahfuz, ya, fi kitabim maknun, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Lauhul Mahfuz dapat disentuh. Ya, bahwa Lauhul Mahfuz dapat disentuh. Oleh karena itu, ayat ini jelas menunjukkan larangan memegang mushaf Al-Quran bagi orang yang sedang berhadas. Selain itu juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la yamassul Qur'ana illa tahir, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Artinya sedang tidak berhadas. Hadis ini sahih ya, dan maknanya jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan orang yang bersuci adalah orang yang tidak berhadas. Sehingga orang yang sedang berhadas, termasuk di dalamnya yaitu perempuan yang sedang haid dan nifas, ya, tidak boleh baginya untuk memegang mushaf Al-Quran. Pendapat ini didukung oleh banyak ulama, ya, dan diantaranya adalah para salaf, para sahabat, yaitu Salman Al-Farisi, ya, Abdullah bin Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in, dan tidak ada riwayat satupun dari sahabat yang lain yang mengingkarinya. Artinya apa? Pendapat ini dikuatkan dengan ijma' sukuti dari para sahabat. Dengan demikian, haram bagi wanita yang sedang haid untuk memegang mushaf Al-Quran atau menyentuh bagian yang hanya memuat ayat-ayat Al-Quran, meskipun itu hanya satu halaman saja. Ya. Bukan hanya di kertas ya. Kalau misalnya kita mendapatkan ada kayu atau karton atau apapun itu dan tertulis di dalamnya ayat-ayat Al-Quran saja, maka tidak boleh seorang yang sedang berhadas untuk memegang hal tersebut. Yang dimaksud dan memegang di sini adalah menyentuh langsung dengan kulit, ya, menyentuh langsung dengan kulit, bukan dengan alat pembatas.
Ya, artinya ketika kita menyentuh dengan pembatas seperti pulpen ya atau kayu, maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Begitu juga buku yang memuat ayat Al-Qur'an tapi disertai dengan tulisan lainnya, ya. Seperti buku-buku tafsir, buku-buku fikih, buku-buku hadis atau buku-buku yang lain yang memuat ayat Al-Qur'an tapi memuat tulisan-tulisan yang lain juga. Maka ini tidak mengapa ya, tidak mengapa bagi orang yang berhadas, termasuk dalamnya perempuan yang sedang haid dan nifas untuk memegangnya. Karena yang dilarang hanya memegang mushaf Al-Quran. Hanya memegang mushaf Al-Quran. Demikian pula dengan perangkat elektronik ya, seperti HP, yang memuat beberapa aplikasi yang isinya ayat Al-Quran. Maka boleh bagi perempuan yang haid atau orang yang sedang berhadas untuk memegangnya. Karena layar ponsel, layar HP itu sebagai pembatas antara kita dengan mushaf Al-Quran. Dan di dalam ponsel tersebut, di dalam HP tersebut, terdapat aplikasi-aplikasi yang lain, bukan hanya mushaf saja. Namun untuk kehati-hatian, para ulama menyebutkan agar tetap para perempuan yang sedang haid dan nifas untuk tidak banyak, ya, untuk tetap tidak banyak membaca Al-Quran, baik dengan hafalannya atau dengan memegang ya media-media yang lain, dan hanya membaca Al-Quran sebutuhnya saja sebagai bentuk khuruj minal khilaf, ya, agar kita keluar dari perselisihan ulama, karena ada sebagian ulama yang masih melarang untuk perempuan untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana kita sebutkan tadi, itu adalah pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama dari 4 madhab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu sekalian, ya, perbuatan yang dilarang untuk dilakukan ketika seorang perempuan haid dan nifas adalah masuk dan berdiam di masjid. Masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di dalam masjid. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa haram bagi perempuan yang sedang haid dan nifas untuk berdiam dan masuk ke dalam masjid, untuk berdiam di dalam masjid. Dalilnya sebagaimana yang disebutkan oleh mereka adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la uhillul masjid li haidin wala junub. Ya, aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang yang sedang junub. Ya, meskipun sanad hadis ini dhaif, lemah, namun ada dalil yang lain ya yang menguatkan pendapat jumhur ulama ini, yaitu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita yang haid ya ketika keluar menuju tempat sholat Id agar tidak mendekati atau masuki tempat sholat Id tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwa meskipun wanita haid diperbolehkan keluar ya ketika hari Id menuju mushola Id, tapi tidak boleh bagi mereka untuk masuk ya atau mendekati tempat sholat Id tersebut. Mereka tetap dilarang untuk mendekati atau masuk ke dalam tempat sholat Id tersebut. Jika wanita haid ya dilarang untuk mendekati tempat sholat Id, maka masuk ke dalam masjid ya tentu lebih tidak diperbolehkan, tentu lebih dilarang oleh syariat. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa wanita haid tidak boleh berdiam di dalam masjid atau hanya sekedar masuk ke dalam masjid adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Aisyah untuk diberikan sejadah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nawilinil khamrata minal masjid. Kemudian ketika Aisyah melihat dirinya sedang haid, beliau mengatakan, ini haid, wahai Rasulullah, aku sedang haid. Artinya beliau menolak, Aisyah menolak untuk memberikan sejadah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam masjid kepada beliau karena beliau sedang haid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, inna haidataki laysat fi yadik. Sungguhnya haidmu tidak berada di tanganmu. Maka ibu-ibu sekalian, ya, penolakan Aisyah yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, memberikan sejadah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam masjid,
Ini menunjukkan bahwa urfnya sahabiat atau hal yang diketahui oleh para sahabiat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perempuan tidak boleh masuk ke dalam masjid. Bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Dan itu yang menghalangi Aisyah untuk memberikan sejadah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab kepada Aisyah bahwa seorang perempuan haid boleh masuk ke masjid. Tapi beliau katakan apa? Inna haidhataki laysat fi yadik. Ya. Haidmu wahai Aisyah itu bukan berada di tanganmu. Artinya apa? Cuman sekedar menjulurkan tangan ke dalam masjid itu tidak mengapa. Yang dilarang adalah masuk dengan seluruh tubuhnya. Ya. Hadis ini adalah hadis yang paling kuat. Hadis yang paling kuat untuk pendapat jumhur ulama yang melarang seorang perempuan yang haid untuk masuki masjid. Namun ada beberapa keadaan, ya, para ulama sebutkan diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas untuk masuk ke dalam masjid. Ya. Di antaranya adalah ketika keadaan darurat atau ketika hajah syadidah. Ya, ketika kebutuhan mendesak. Contohnya kita sudah sebutkan ya di pertemuan sebelumnya. Ya, ketika seorang ibu misalnya sedang jalan dengan anaknya, kemudian anaknya masuk ke dalam masjid padahal ibu tersebut sedang dalam keadaan haid atau nifas, maka boleh bagi ibu tersebut masuk ke dalam masjid untuk ya mengambil anaknya di masjid ketika dia tidak menemukan orang yang membantunya untuk mengambil anaknya tersebut. Atau ketika suaminya misalnya sedang i'tikaf di masjid dan sakit dan membutuhkan obat dan tidak ada yang bisa mengantarkan obat tersebut kecuali dia, maka boleh baginya walaupun dalam keadaan haid untuk masuk masjid untuk sekedar memberikan obatnya kepada suaminya. Dan di antara keadaan darurat atau hajah syadidah, hajah syadidah, kebutuhan yang mendesak, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama mu'asirin adalah perempuan yang memiliki rutinitas halaqah di masjid tertentu. Dan di antara peraturan halaqah tersebut, dia harus tetap hadir walaupun sedang haid. Kalau dia tidak hadir, maka dia akan dikeluarkan dari halaqah tersebut. Maka dalam keadaan ini, ibu-ibu sekalian, ya boleh baginya mengambil keringanan ini dan tetap masuk ke dalam masjid walaupun dalam keadaan haid dengan catatan bahwa darurat ini diambil seperlunya. Sebagaimana kaidah fikih yang disebutkan adalah ad-darurah tuqaddar biqadariha, bahwa keadaan darurat itu diambil sesuai kebutuhan. Artinya apa? Kalau misalnya ibu-ibu sekalian bisa izin kepada muallimah halaqahnya untuk tidak hadir ketika haid dan diizinkan, maka ini adalah yang terbaik. Karena sesuai dengan hukum asalnya bahwa perempuan haid tidak boleh masuk ke masjid. Atau misalnya boleh izin sebagian hari untuk tidak hadir ketika haid, maka dia izin. Atau kalau misalnya nggak dapat izin dan harus hadir ketika haid, maka dia hadir, tapi setelah setoran dia langsung keluar dari masjid. Itulah beberapa ya perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan ketika sedang haid dan nifas. Kemudian ibu-ibu sekalian, ada beberapa ketentuan syariat ya berkenaan dengan wanita haid. Yang pertama adalah mandi setelah suci. Ya, para ulama sepakat bahwa perempuan yang haid kemudian suci dari masa haidnya, dia wajib mandi. Dia wajib melakukan mandi suci dari haid tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuhunna hatta yathurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Dan jangan dekati mereka, istri-istri kalian yang haid, sampai mereka suci. Ya, ketika mereka sudah mandi suci, maka datangilah mereka dari arah mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Selain itu, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga memerintahkan untuk mandi setelah suci dari haid. Ya, beliau bersabda kepada wanita yang mengalami istihadah, keluarnya darah di luar masa haid yang normal, beliau bersabda kepadanya, "Da'is shalah
fil ayyamil lati kunti tahidina fiha thumma ightasili wa shalli. Ya, tinggalkanlah salat pada hari-hari yang kamu biasanya haid. Kemudian setelah suci, mandilah dan salatlah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza aqbalatil haidah fada'is shalah wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Ya, jika waktu haid datang, tinggalkanlah salat, dan jika waktu haidmu selesai, mandilah dan salatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, para ulama ibu-ibu sekalian telah sepakat, ya, telah berijma' bahwa setelah seorang wanita haid yang sudah selesai masa haidnya dan suci, wajib baginya untuk mandi. Ya, di antara ulama yang menukil ijma' tersebut adalah Ibnul Munzir, Al-Imam Nawawi, dan Ibnu Muflih rahimahullah ajma'in. Kemudian ibu-ibu sekalian, di antara aturan syariat, ya, bagi seorang perempuan yang sedang haid, yaitu membayar kafarah bagi suami yang menggauli istrinya saat haid. Ya, bagi seorang perempuan, ya, yang sedang haid dan digauli oleh suaminya, wajib bagi suaminya untuk membayar kafarah. Ya. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Yang pertama, kesepakatannya adalah tidak boleh bagi suami untuk menggauli istrinya ketika haid. Ini kesepakatan pertama. Kemudian kesepakatan kedua adalah suaminya berdosa. Begitu juga dengan istrinya kalau melakukannya dengan sukarela. Ya, ketika istrinya haid dan digauli di kemaluannya oleh suaminya, maka suaminya berdosa, istrinya juga berdosa kalau melakukannya dengan sukarela. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah mahalul khilafnya, perbedaan pendapat ulama, apakah, ya, wajib bagi suami membayar kafarah atau tidak? Maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak wajib baginya membayar kafarah, ada yang bilang wajib. Dan ini adalah pendapat yang rajih karena berdasarkan hadis yang sahih. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa suami wajib membayar kafarah, dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan Abu Daud, yang bunyinya, alladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid yatasaddaq bidinar aw nisfi dinar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang suami yang mendatangi istrinya ketika istrinya haid, dia harus membayar 1 dinar atau setengah dinar. Maksud dari hadis tersebut dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah bahwa jika suami berhubungan, ya, ketika istrinya sedang keluar darah haidnya, maka dia wajib membayar kafarah 1 dinar. Sedangkan jika darah haidnya tidak keluar, maka dia tetap membayar kafarah tapi setengah dinar. Jadi ketika seorang suami menggauli istrinya di masa haidnya, ada dua keadaan, ya. Masa haidnya sedang keluar deras, ya, sedang keluar haidnya, darah haidnya, maka dia harus bayar kafarah 1 dinar. Tapi kalau sedang tidak keluar darah haidnya, maka dia cukup bayar setengah dinar. Ya, 1 dinar kurang lebih sekitar 4,25 gram, ya. Kalau kita rupiahkan, ya, kurang lebih sekitar 6 juta. Kalau harga emas 1 gramnya 1,5 juta. Adapun bagi perempuan, ya, bagi istrinya yang sedang haid, maka yang rajih wallahu alam, dia tetap dia berdosa tapi tidak membayar kafarah. Jadi yang diwajibkan untuk membayar kafarah adalah suaminya saja. Sedangkan istri walaupun melakukannya dengan sukarela, dia berdosa tapi tidak wajib baginya membayar kafarah. Karena dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan suaminya, ya, alladzi ya'ti imra'atahu, ya, suami yang mendatangi atau menggauli istrinya di kemaluannya ketika istrinya haid. Ya. Tidak disebutkan perempuannya atau istrinya wajib juga membayar kafarah. Maka ini menunjukkan bahwa yang wajib membayar kafarah hanya suaminya saja. Kemudian ibu-ibu sekalian,
ada suatu keadaan bagi seorang perempuan yang haid dan setelah suci, tapi dia belum mandi suci. Apakah keadaan seperti ini seperti perempuan yang haid atau tidak? Maka kita katakan keadaan seperti ini, yaitu perempuan yang sudah terputus masa haidnya, tapi dia belum mandi suci, itu berbeda dengan perempuan yang haid. Berbedanya dari segi apa? Kata para ulama, ada 2 larangan yang kita sebutkan tadi, ada 7 kita sebutkan. 2 di antara 7 tersebut boleh dilakukan oleh perempuan yang sudah terputus masa haidnya, tapi dia belum mandi. Ya, sedangkan perempuan yang sedang haid, yang masih mengalir darah haidnya, dia tidak boleh, ketujuh-tujuhnya tidak boleh dilakukan. Apa 2 amalan tersebut atau perbuatan tersebut? Yaitu puasa dan talak. Ya, perempuan yang sudah habis masa haidnya, tapi dia belum mandi, diperbolehkan untuk berpuasa. Ya, wanita yang telah suci dari haid sebelum terbit fajar misalnya, dan ingin berpuasa, maka puasanya sah. Ya, maka puasanya sah. Meskipun ia baru mandi setelah masuk waktu fajar. Dan ini adalah pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama. Baik untuk puasa wajib ataupun puasa sunnah. Namun perbedaannya adalah puasa Ramadan, ia wajib berniat sebelum masuk waktu fajar. Karena pendapat mayoritas ulama, dan ini adalah pendapat yang rajih, bahwa puasa Ramadan disyaratkan untuk agar puasanya sah, diwajibkan untuk berniat sebelum masuk waktu fajar. Dalilnya apa ibu-ibu sekalian? Dalilnya adalah kias aulawi. Ya, para ulama mengkiaskan perempuan yang haid dan sudah datang masa sucinya, walaupun dia belum mandi, seperti atau bahkan lebih aula daripada seorang yang sedang junub. Sedangkan seorang yang junub, ya, dia boleh masuk ke waktu fajar dalam keadaan junub dan berpuasa, dan puasanya sah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa Ramadan untuk menggauli istri-istri kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa suami diperbolehkan menggauli istrinya hingga mendekati waktu fajar. Ya, sisi pendalilan dalam hal ini ialah seorang suami atau istri yang berada dalam keadaan junub dapat memulai puasa meskipun belum mandi ketika waktu fajar tiba. Ya. Jadi seorang yang junub, baik laki-laki atau perempuan, dia boleh melakukan puasa walaupun dia belum mandi junub. Maka dengan kias ini, dengan analogi ini, dan disebut dengan kias aulawi, maka wanita yang telah suci dari haid, di mana hadasnya telah terputus, tentu lebih diperbolehkan untuk berpuasa meskipun dia belum mandi dari suci haidnya. Kemudian yang kedua yang boleh dilakukan oleh perempuan ini adalah, atau boleh dilakukan oleh suaminya, adalah talak, menceraikan istrinya. Walaupun istrinya belum mandi suci, tapi masa haidnya sudah terputus, boleh bagi suaminya menceraikan istrinya. Dan tidak dikatakan tolaknya sebagai tolak bid'i. Tidak disebut dengan tolak bid'i. Karena tolak bid'i sebagaimana yang disebutkan oleh ulama adalah tolak yang dilakukan oleh seorang suami ketika istrinya haid. Ya, sedangkan keadaan perempuan ini dia sedang tidak haid, akan tapi bedanya dia belum mandi suci. Oleh karena itu boleh bagi suami, ya, mentalak istrinya yang sudah terputus masa haidnya walaupun dia belum mandi suci. Kemudian ibu-ibu sekalian, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana seorang perempuan mengetahui bahwa masa haidnya sudah terputus. Ya, para ulama menyebutkan tanda-tanda seorang perempuan terputus masa haidnya. Ada kurang lebih 2 cara, ya, agar perempuan mengetahui kapan darah haidnya terputus atau kapan masa sucinya telah tiba. Yang pertama adalah keluarnya cairan putih
atau disebut dengan al-qassatul bayda. Ya, tanda pertama adalah keluarnya cairan putih yang dikenal sebagai al-qassatul bayda. Sebagian ulama menjelaskan bahwa cairan ini memiliki warna putih bersih, mirip dengan warna keju putih. Dan biasanya keluar setelah darah haid berhenti sepenuhnya. Ya. Cairan ini menjadi tanda yang jelas bahwa haid seorang perempuan telah terputus atau telah selesai. Dalilnya adalah dahulu para sahabiat ketika mereka ragu-ragu apakah masa haidnya sudah habis atau enggak, mereka mendatangi Aisyah radhiyallahu anha untuk meminta penjelasan. Ya, beberapa wanita datang membawa kapas yang masih terdapat warna kuning, tanda dari cairan as-sufrah, cairan kuning. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada perempuan tersebut atau kepada perempuan yang mendatanginya, la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda. Ya, jangan kalian tergesa-gesa menganggap diri kalian suci dari haid sampai kalian melihat al-qassatul bayda, ya, cairan putih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara mu'allaq. Maka ibu-ibu sekalian, ketika kita melihat as-sufrah, cairan kuning, atau al-qudrah, cairan yang keruh, yang kecoklatan, dan bersambung dengan haid, maka as-sufrah wal qudrah tersebut dihukumi sebagai bagian dari haid. Ya. Cairan kuning dan kecoklatan itu masih dianggap sebagai darah haid. Terutama jika terjadi di hari-hari terakhir masa haid. Namun, jika cairan kuning atau keruh tersebut keluar di antara hari-hari suci, maka cairan tersebut bukan termasuk haid. Dalilnya adalah perkataan Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata syai'a." Ya, kami dahulu para sahabiat tidak menganggap haid sedikit pun cairan kekuningan atau cairan yang kecoklatan. Dalam riwayat Abu Daud, beliau berkata, "Kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'a." Ya, kami tidak menganggap haid yaitu cairan kekuningan dan cairan yang keruh yang terjadi setelah masa suci. Jadi ada dua keadaan ibu-ibu sekalian. Kapan keluarnya sufrah dan qudrah itu yang menentukan apakah dia termasuk haid atau enggak. Jika terjadi di masa-masa haid, maka cairan tersebut dianggap sebagai darah haid. Sedangkan jika terjadi di masa-masa suci, maka cairan sufrah dan qudrah tersebut tidak dianggap sebagai darah haid. Ada keadaan yang ketiga, dan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, yaitu ketika seorang perempuan mendapati cairan kuning atau kecoklatan ini sebelum keluarnya darah haidnya, yaitu ketika masa suci tapi mendekati masa haidnya. Jadi keadaannya di tengah-tengah, ya, waktu keluarnya di tengah-tengah antara masa suci dan masa haid. Dia bersambung dengan masa suci tapi bersambung juga dengan masa haid. Apakah cairan ini, cairan kuning dan kecoklatan ini dianggap sebagai haid atau enggak? Maka Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala menjawab, dilihat kebiasaan perempuan tersebut. Ya, jika perempuan tersebut, ya, rutinitasnya, kebiasaan bulanannya sebelum keluar haid akan keluar bercak-bercak kuning atau darah yang kekuningan atau kecoklatan, maka dikatakan bahwa sufrah dan qudrah tersebut termasuk bagian dari darah haid. Tapi kalau hanya melihatnya jarang-jarang saja, ya, bukan termasuk rutinitas bulanannya menemukan cairan kuning atau kecoklatan ini, maka dikatakan bahwa sufrah dan qudrah dalam keadaan ini bukan termasuk dari darah haid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibu-ibu sekalian, cara kedua, cara mengetahui agar perempuan tahu bahwa masa haidnya telah habis adalah dengan al-jafaf, yaitu keringnya bagian kemaluannya dari darah apapun. Ya, apabila didapati, ya, kemaluan telah kering dari darah dengan semua jenis warnanya, baik itu merah, coklat, kuning, hitam, maka dikatakan bahwa perempuan tersebut telah suci dari haid.
Dan ini yang dilakukan oleh para sahabiat terdahulu. Ya, mereka ketika akhir-akhir masa haidnya, mereka menguji dengan memasukkan kapas ke dalam kemaluannya. Jika didapati kapas tersebut masih putih bersih seperti semula dan tidak berubah warnanya disebabkan darah yang masih keluar, maka dia telah suci dari haidnya. Dan cara mengeceknya, ibu-ibu sekalian, mohon maaf, tidak sampai masuk ke dalam fartnya, tidak sampai masuk ke dalam vaginanya, tapi cukup di luar fartnya aja, cukup di luar vagina saja. Jadi caranya adalah dengan perempuan duduk jongkok, ya, seperti ingin buang air kecil, kemudian ia menempelkan kain putih atau kapas atau tisu putih ke kemaluannya. Maka warna yang pertama muncul adalah yang menentukan hukum terkait cairan tersebut. Ya, jika berwarna hitam, ya, atau merah, atau coklat, atau kuning, atau keruh, maka dikatakan perempuan tersebut belum suci dari haidnya. Tapi jika mendapatkan di kapas tersebut cairan putih, al-qasatul bayda, atau kering, maka dikatakan perempuan tersebut sudah suci dari masa haidnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibu-ibu sekalian, pembahasan yang tidak kalah penting dari yang sebelumnya adalah pembahasan tentang panduan, ya, seorang perempuan yang telah suci dari masa haidnya untuk mengqadha salat dan puasanya. Ya, seorang wanita yang telah suci dari haidnya wajib mengqadha, ya, puasa Ramadan yang ditinggalkannya selama masa haid. Ya, namun ia tidak perlu mengqadha salat, walaupun ada rinciannya, ya, nanti kita akan rincikan. Tapi secara umum dia tidak wajib mengqadha salatnya yang dia tinggalkan selama masa haidnya. Ketentuan ini adalah ijma' ulama, kesepakatan ulama, dan tidak ada satupun dari ulama yang menyelisih ini. Adapun batasan waktu pelaksanaannya, maka syariat memberikan keleluasaan. Ya, tidak ada batasan bagi wanita tersebut mengqadha puasa tersebut sampai datang Ramadan selanjutnya. Artinya perempuan tidak boleh mengqadha lebih dari setahun. Ya, tidak lebih dari setahun. Tidak boleh mengqadha sampai datang bulan Ramadan tahun depannya, kecuali dengan udzur, ya, kecuali dengan udzur syar'i. Tanpa udzur dia tidak boleh mengakhirkan qadha puasa Ramadan tersebut. Jika ia memiliki udzur seperti sakit, ya, atau keadaan darurat yang lain, maka qadha tersebut dapat ditunda hingga udzurnya selesai. Dalil mengenai hal ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mu'adzah rahimahullah taala. Ia berkata, "Ma balul haid taqdi shauma wala taqdi shalah." Ya. Mu'adzah, salah satu tabi'iyat, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa perempuan itu dia mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha salatnya? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Aharuriyatin anti?" Kamu ini termasuk golongan Khawarij? Kemudian beliau menjawab, "Enggak, aku hanya ingin bertanya saja." Maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa dahulu kana yusibuna dzalik fa nu'mar biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Ya, dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa saja, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat saja. Dari sini jelas ibu-ibu sekalian bahwa perintah mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat bagi wanita haid adalah ketetapan syariat yang telah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi kewajiban bagi setiap muslimah untuk mematuhinya. Kemudian ada kasus-kasus, ya, yang perlu kita jelaskan secara detail berkaitan dengan hal qadha puasa dan qadha salat. Banyak hal yang perlu dipahami mengenai qadha bagi wanita haid, terutama terkait dengan kewajiban salat dan puasa yang terlewat selama masa haid. Di antara kasus-kasus yang perlu kita jelaskan, di antaranya yang pertama adalah apakah wanita yang mendapati dirinya haid sebelum sempat sholat fardu perlu mengqadha sholat tersebut setelah suci nanti.
Ya, misalnya, ya, seorang wanita keluar haidnya sekitar jam 2 siang, ya, sekitar jam 2 siang, namun ia belum sempat melaksanakan sholat zuhur, ya. Apakah ia wajib mengqadha sholat zuhur tersebut setelah ia suci nanti atau enggak wajib? Ya, pendapat yang kuat, yang lebih rajih, yang lebih kuat sesuai dengan dalil wallahu alam adalah jika wanita tersebut sebenarnya masih sempat melaksanakan sholat zuhur tersebut atau sholat fardu tersebut, maka dia wajib mengqadhanya nanti setelah dia suci. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, jam 2 siang keluar darah haidnya, tentunya setengah jam lebih waktu sholat telah lewat. Selama setengah jam ini pastinya dia mampu, ya, dia mampu melaksanakan sholat. Artinya apa? Dia mengakhirkan sholat padahal dia mampu melakukannya, maka bagi perempuan ini dia wajib mengqadha sholat zuhur itu. Berbeda dengan perempuan yang tidak bisa melaksanakan sholat, ya, kemudian keluar darah haidnya, maka seperti ini dia tidak wajib mengqadha sholat fardu tersebut. Seperti yang misalnya seorang perempuan yang keluar darah haidnya 2 menit setelah masuk sholat fardu, ya. Misalnya adzan zuhur jam 12.15 misalnya. Darah haidnya keluar jam 12.17. 2 menit setelah masuk sholat. Tentunya dalam 2 menit dia tidak bisa melakukan sholat zuhur. Tentunya dengan rukun-rukun sholat yang terpenuhi. Ya, kurang lebih 5 menit ya, 4 atau 5 menit baru bisa dikatakan dia mampu melaksanakan sholat zuhur. Maka orang perempuan seperti ini, ketika dia suci dari masa haidnya, dia tidak perlu mengqadha sholat zuhurnya. Kemudian kasus yang kedua, apakah wanita haid yang suci pada waktu sholat tertentu wajib melaksanakan sholat tersebut? Ya, jika seorang wanita telah suci dari haid dan nifasnya, kemudian dia mendapati waktu sholat yang cukup untuk melaksanakan sekedar takbiratul ihram. Ya, misalnya darah haidnya terputus beberapa detik sebelum sholat maghrib atau beberapa detik sebelum sholat asar. Apakah dia wajib mengqadha sholat zuhur itu atau melaksanakan sholat zuhur itu? Maka para ulama mengatakan ya wajib mengqadha sholat tersebut, tentunya setelah mandi suci. Jadi patokannya adalah apakah perempuan tersebut bisa melaksanakan takbiratul ihram? Ya, takbiratul ihram mungkin cuma berapa detik ya? Allahu Akbar. 3 detik atau 4 detik. Kalau dia dapat 4 detik sebelum masuk sholat fardu setelahnya, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut. Kemudian kasus yang ketiga, jika seorang wanita suci pada waktu asar, apakah ia perlu mengqadha sholat zuhur bersama sholat asar? Atau cukup mengqadha sholat asar saja? Atau sucinya di waktu isya, apakah perlu mengqadha sholat maghrib juga? Ini adalah masalah yang sering dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang sucinya sebelum masuk waktu maghrib, maka ia perlu mengqadha sholat zuhur dan asar. Dalilnya adalah athar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dan mereka mengatakan tidak ada riwayat dari sahabat yang lain yang menyelisihi mereka berdua. Artinya adalah ijma' sukuti dari para sahabat. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Munzir. Namun yang rajih wallahu alam bahwa dua athar ini adalah dhaif. Ya, athar ini dhaif sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli hadis. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dalil. Ya, athar ini tidak bisa dipakai sebagai dalil, sehingga pendapat yang lebih kuat adalah cukup baginya untuk melaksanakan sholat yang ia dapati pada waktu tersebut, yaitu hanya melakukan sholat asar saja atau sholat isya saja, tanpa mengqadha sholat sebelumnya, ya sholat zuhur dan sholat maghrib. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa wanita yang haid tidak diwajibkan melaksanakan sholat yang ia lewatkan saat haid, ya, sehingga ia tidak perlu mengqadha sholat zuhur yang telah terlewat.
Begitu juga yang sucinya ketika waktu Isya sebelum terbit fajar, dia cukup melakukan sholat Isya tanpa mengqadha sholat maghrib. Kemudian kasus selanjutnya berkaitan dengan qadha puasa Ramadan. Apakah perempuan ya yang suci di tengah-tengah hari dia wajib berpuasa di setengah hari tersebut atau enggak wajib? Pendapat yang rajih wallahu alam, dia tidak wajib berpuasa dan dia boleh makan, minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di setengah hari tersebut. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan an-shaum la yatajazza, ya, an-shaum la yatajazza. Puasa ibadah puasa Ramadan itu tidak bisa dilakukan setengah hari. Harus lengkap ya, harus dilakukan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian karena waktunya sangat mepet sekali, kita bahas istihadhah secara ringkas ya ibu-ibu sekalian. Ini adalah sebenarnya pembahasan bukan yang terakhir ya, masih banyak masail-masail, permasalahan-permasalahan berkaitan dengan haid dan nifas. Tapi secara ringkas istihadhah ada 3 keadaan ya ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah perempuan yang pertama kali keluar haidnya, ini disebut dengan mubtadi'ah. Dia memiliki 2 keadaan. Yang pertama, kalau dia bisa membedakan antara darah haid dan istihadhah. Kalau dia bisa membedakan antara darah haid dan istihadhah dengan ciri-cirinya, yaitu darah haid merah kehitaman dan darah istihadhah warnanya merah seperti darah luka. Kemudian dari segi ketebalannya atau kekentalannya, darah haid lebih kental ya ketimbang darah istihadhah. Dari segi baunya juga darah haid memiliki bau yang khas, yang menyengat, berbeda dengan darah istihadhah. Maka perempuan yang seperti ini yang baru pertama kali keluar haidnya, dia wajib membedakan ya. Ketika dia mendapatkan 7 hari misalnya keluar darahnya kehitaman, maka dihukumi sebagai haid. Sisanya yang berwarna merah atau yang enggak terlalu kental dan baunya tidak seperti darah haid, maka dihukumi sebagai darah istihadhah. Ini keadaan pertama bagi perempuan yang pertama kali keluar haid. Keadaan kedua adalah dia tidak bisa membedakan ya, ciri-ciri darahnya hampir sama selama sebulan ya. Selama sebulan, dan itu pertama kali keluar darah baginya. Selama sebulan darahnya mirip-mirip ya. Atau hampir sebulan, misalnya 27 hari, 28 hari. Semuanya hampir sama ciri-cirinya. Maka ketika keadaan seperti ini, dia wajib mengikuti perempuan yang ada di sekitarnya yang seumuran dengannya. Ya, tetangga-tetangganya atau saudarinya, sepupu-sepupunya. Dilihat kebanyakan mereka haid berapa hari. Ya, kalau 7 hari, berarti 7 hari dia ikutin, sisanya dianggap istihadhah. Ini adalah keadaan perempuan yang jenis pertama ya, perempuan istihadhah yang jenis pertama, yaitu perempuan yang pertama kali keluar haid. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah perempuan yang memiliki kebiasaan rutin dan dia ingat betul rutinitas bulanannya. Maka dalam keadaan ini dia tidak perlu melihat ciri-ciri darahnya, cukup mengembalikan kepada kebiasaan sebelumnya. Ya. Kalau misalnya selama 3 tahun misalnya, atau selama berapa bulan dia haid 7 hari atau 6 hari. Kemudian tiba-tiba di bulan ke-8 darahnya keluar selama sebulan atau hampir sebulan. Maka dikembalikan kepada kebiasaannya, dia haid 7 hari di awal bulan misalnya. Maka sisanya dianggap istihadhah. Kemudian jenis yang ketiga, jenis perempuan yang istihadhah yang ketiga adalah al-mutahayyirah atau al-muhayyirah, yaitu perempuan yang bingung, yang tidak memiliki rutinitas bulanan haidnya, atau dia memiliki rutinitas yang berubah-ubah. Ya, rutinitas yang berubah-ubah. Maka atau dia memiliki rutinitas yang rutin tapi dia lupa. Maka dikatakan dia seperti seorang perempuan yang baru pertama kali haid. Ya, kalau dia bisa membedakan antara darah haid dan istihadhah dengan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, dari segi warnanya berbeda, terus kekentalannya berbeda, baunya berbeda, maka dia wajib membedakannya dengan ciri-ciri tersebut. Tapi kalau dia tidak bisa membedakannya, maka dia kembali kepada kebiasaan perempuan yang seumurannya yang ada di sekitarnya. Ini secara ringkas ibu-ibu sekalian. Kalau waktunya lebih panjang mungkin kita bisa jelaskan secara detail dalil-dalilnya, pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan ini, tapi qadarullah ma syafa'al, waktunya sangat singkat sekali. Bahkan pembahasan nifas belum sempat kita bahas.
Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita. Ada beberapa pertanyaan sebelumnya ya. Belum menggunakan obat KB, saya haid paling maksimal 9 hari. Tapi setelah KB bisa sampai belasan hari, tidak jarang juga sampai 15 hari. Apakah saya harus kembali kepada haid yang 9 atau lanjut pakai yang kebiasaan setelah menggunakan KB? Ibu-ibu sekalian, ya, menggunakan obat KB ini adalah nawazil ya, masalah-masalah baru yang tidak pernah dibahas oleh ulama sebelumnya dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, para ulama mu'asirin, ulama zaman kita sekarang ini berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah perempuan yang menggunakan obat kemudian rutinitas haidnya berubah? Apakah mereka mengembalikan kepada kaidah mustahadah yang kita sebutkan tadi dengan 3 jenis perempuan yang istihadah, atau kita katakan bahwa perempuan tersebut memiliki rutinitas baru sehingga dia harus mengikuti rutinitas yang baru tersebut? Ya, para ulama di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaidah rahimahullah taala, Syekh Khalid Al-Muslih, ya, menantu dan murid Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, mengatakan bahwa perempuan tersebut wajib mengikuti rutinitas barunya. Artinya perempuan yang berubah rutinitas bulanannya, rutinitas haidnya setelah meminum obat KB, maka dikatakan itulah rutinitas barunya. Itulah masa haid baru mereka. Mereka wajib mengikuti rutinitas baru tersebut. Ya, kalau misalnya setelah KB darahnya keluar 15 hari, padahal sebelumnya 9 hari, dia mengikuti yang 15 hari ini. Artinya semua darah yang keluar dalam 15 hari ini adalah darah haid. Dan dikatakan bahwa mereka berdalil juga bahwa darah yang keluar dari perempuan hukum asalnya adalah darah haid. Ya, hukum asalnya adalah darah haid selama tidak sebulan penuh atau hampir sebulan. Artinya apa? Selama darah tersebut keluar tidak sampai sebulan atau hampir sebulan, maka dikatakan semua darah tersebut adalah darah haid. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Kalau berubah-ubah juga semuanya sama ya. Semuanya dianggap haid selama tidak sebulan atau mendekati sebulan. Kemudian pertanyaan kedua, ketika sudah masuk waktu haid kemudian keluar bercak sekali seperti kebiasaan awal haid, namun setelah masuk waktu sholat berikutnya ternyata tidak muncul lagi bercak dan darah haid, ditunggu sampai sehari ternyata tidak keluar. Apakah itu dihukumi haid? Kalau tidak, apakah harus taharah dan qada sholat? Ini sudah kita sebutkan tadi ya. Kita sudah sebutkan tadi berkaitan dengan bercak sufrah dan kudrah ya. Kalau di masa haid dianggap haid, kalau di masa suci dianggap suci. Kalau di tengah-tengah antara masa suci dan masa haid, kalau terbiasa dengan itu maka dianggap haid. Kalau enggak terbiasa, hanya muncul jarang-jarang sebulan atau 2 bulan dan maka dikatakan itu tidak termasuk haid. Kemudian pertanyaan berkaitan dengan qada sholat ya. Waktu sholat isya dia wajib mandi dan qada sholat isya. Ini sudah kita bahas tadi sebelumnya, bahwa perempuan yang suci dari masa haidnya dan mendapatkan waktu sholat isya ya sebelum subuh, dia cukup melaksanakan sholat isya saja, tidak perlu atau tidak wajib baginya untuk mengqada sholat maghrib. Karena asar yang disebutkan oleh para ulama yang berpendapat seperti ini, asarnya baik, maka tidak bisa diberikan hujjah dalam hal ini. Setelah bersih dari haid di hari ke-7 atau 8, tiba-tiba di hari ke-10 atau 11 ada darah haid lagi keluar normal, tapi hanya sehari. Apakah itu terhitung darah haid atau bukan? Ya, ini sama ya. Ini sama juga. Ini dalam keadaan ragu, ya, dalam keadaan ragu atau mengisi kebiasaan, dikembalikan kepada kebiasaan. Dikembalikan kepada kebiasaan. Kalau dia biasanya 7 hari atau 8 hari, ya berarti sisanya bukan darah haid. Tapi kalau disebabkan karena obat-obatan atau alat-alat medis yang lain, maka para ulama mu'asir mengatakan rutinitasnya berubah dan dia harus kembali kepada rutinitas baru dan tidak kembali kepada rutinitas sebelum dia minum obat tersebut.
Ini ada pertanyaan berkaitan dengan keguguran ya, keguguran dan ketika ini sebenarnya berkaitan dengan pembahasan nifas ya. Darah yang keluar ketika keguguran apakah dianggap nifas atau tidak? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang rajih oleh ulama adalah darah yang keluar sebelum janinnya membentuk bagian tubuhnya, kelihatan bagian tubuhnya seperti manusia, maka ini tidak dianggap sebagai darah nifas. Dan waktunya sebagaimana yang disebutkan oleh ahli medis, ahli kedokteran, yaitu kurang lebih 80 hari. Dan ini sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis ya, bahwa masa alaqah itu kurang lebih 40 hari. Sebelumnya juga 40 hari. Artinya masa mudghah yang membentuk bagian tubuh ke janin itu setelah masa 80 hari. Ya, sebelum itu darah yang keluar sebelum itu dianggap sebagai darah istihadah atau darah fasad, ya, bukan darah nifas. Sedangkan setelah 80 hari, setelah janin telah berbentuk seperti bentuk manusia, maka darah yang keluar ketika keguguran tersebut dianggap sebagai darah nifas. Ini banyak sekali pertanyaannya, cuma kita bisa bahas sebagian saja. Ya, kalau kandungannya baru 2 bulan 4 hari, artinya dia belum 80 hari ya. Darah yang keluar ketika dikuret itu dianggap sebagai darah fasad, tidak dianggap sebagai darah nifas. Kemudian berkaitan dengan darah nifas juga ibu-ibu sekalian, dan ini penting sebenarnya, cuman waktunya tidak sempat kita bahas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar ketika yang disebabkan melahirkan. Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan karena melahirkan. Artinya ketika melahirkan atau setelah melahirkan itu disepakati oleh ulama, darah yang keluar pada masa tersebut dianggap sebagai darah nifas. Yang menjadi perdebatan, ya, perbedaan di antara para ulama, yaitu adalah darah yang keluar sebelum melahirkan, apakah dianggap sebagai darah nifas atau enggak? Maka ada 2 keadaan sebelum melahirkan. Yang pertama adalah keluarnya darah tanpa kontraksi. Ya, darah yang keluar sebelum melahirkan tanpa kontraksi. Maka ini disepakati oleh para ulama bahwa darah tersebut tidak dianggap sebagai darah nifas. Yang menjadi perselisihan adalah darah yang keluar sebelum melahirkan tapi setelah kontraksi. Ya, jadi diiringi kontraksi. Maka apakah darah yang keluar pada saat itu dianggap nifas atau enggak? Ini ada khilaf antara ulama, dan yang rajih Allah alam, dan ini dipilih oleh banyak ulama Saudi, bahwa darah tersebut dianggap sebagai darah nifas. Karena ini sesuai dengan definisi darah nifas ya, darah yang keluar dan disebabkan oleh wiladah, melahirkannya seorang perempuan anaknya. Maka darah yang disertai dengan kontraksi maka dihukumi dan disebut dengan darah nifas. Setelah darahnya keluar maka dia tidak boleh dan tidak diwajibkan untuk melakukan sholat fardu atau sholat sunnah, dan tidak boleh baginya untuk melakukan puasa. Baik, pertanyaan yang terakhir, jika seorang wanita sedang safar dan berniat melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan takbir, tapi ketika masuk sholat asar 2 menit setelah adzan dia haid, apakah dia wajib qada sholat zuhur? Ini sudah kita bahas ya. Kita sudah bahas kalau dia mampu waktunya mampu, dia mampu melakukan sholat yang lengkap secara rukunnya, walaupun dia tidak melakukan sunnah-sunnah dalam sholatnya, maka sholat itu yang dia tinggalkan itu dia wajib mengqadanya ketika dia suci. Ya, kalau dari pertanyaannya 2 menit ya, 2 menit setelah masuk sholat. 2 menit itu tidak bisa ya, tidak bisa dikatakan melakukan sholat secara penuh, terpenuhi rukun-rukun sholat, syarat-syarat sah sholat. Karena kurang lebih ya, kalau kita hukumi sholat zuhur atau sholat asar atau sholat yang 4 rakaat,
paling cepatnya mungkin 4 atau 5 rakaat, 4 atau 5 menit ya, baru bisa kita katakan sholatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah sholat. Karena kalau 2 menit mungkin bisa dia melakukan sholatnya tapi tanpa ada tumaninah dalam rukun-rukun sholatnya. Maka kita katakan bahwa perempuan tersebut yang keluar darah haidnya 2 menit setelah masuk sholat, kita katakan dia tidak wajib mengqadha sholat tersebut karena dia tidak mungkin bisa menyelesaikan sholat pada saat 2 menit itu. Dan ini sesuai apa yang kita bahas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad wa alihi wasallam. Ya, saran anak untuk panitia, nanti anak akan sampaikan juga untuk kepada Ustaz Asep selaku ketua panitia kajian ibu untuk bisa dilanjutkan pembahasan fikih haid dan nifas ini. Karena pembahasannya banyak sekali dan baru mungkin 1/3 yang anak bahas. Masih banyak sekali 2/3 atau bahkan lebih ya belum dibahas, terutama berkaitan dengan nifas sama sekali belum tersentuh. Jadi kalau bisa ditambahkan jadwal tentunya bisa Ustaz-Ustaz lanjutkan ya. Ustaz-Ustaz yang lain melanjutkan pembahasannya. Maka ini sangat bermanfaat sekali karena pembahasan ini bukan hanya wajib dipelajari oleh ibu-ibu sekalian karena berkaitan dengan ibadah wajib, tapi juga penting bagi ibu-ibu sekalian untuk mengajarkan kepada teman-temannya, kepada ibu-ibunya atau kepada anak-anaknya yang perempuan, karena ini adalah yang sangat bermanfaat dan tentunya ini akan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudari kepada keluarga-keluarga kita, kepada teman-teman kita di sekitarnya. Semoga apa yang kita bahas selama 2 pekan ini bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.